Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan pendidikan budi pekerti untuk kelas 4 SD. Pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pelajaran 10, yaitu kisah keteladanan Wali Songo, yang dibawakan oleh saya sendiri, Mansur M. SPDI, selaku guru pendidikan agama Islam di UPTD SD Impres Salupangkang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan berbahagia ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak dapat mengetahui nama-nama Wali Songo. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui sifat keteladanan yang dapat dicontoh dari keteladanan Wali Songo. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui metode dakwah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Jadi Bapak Guru harap setelah mempelajari materi ini, anak-anak mampu memahami sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan hati kita, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, khususnya dalam menuntut ilmu ini, kita dimudahkan sehingga kita mudah memahami ilmu yang dipelajari hari ini. Ikuti Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini adalah kisah teladan Wali Songo. Pak Guru berharap anak-anak mendengarkan dan memperhatikan dengan serius, sehingga dengan memperhatikan dan mendengarkan video pembelajaran ini, anak-anak dapat memahami isi kandungan video itu, sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Anak-anak sekalian, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu tempat atau monumen yang bersejarah di Kudus. Gambar ini adalah gambar Masjid Menara Kudus. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo itu benar-benar nyata dan pernah hidup di zaman itu dan meninggalkan sebuah warisan, yaitu Menara Kudus ini, yang menjadi saksi sejarah bahwa mereka betul pernah ada dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke yang pertama, Wali Songo yang pertama, yaitu Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik disebut juga dengan Sunan Tandes. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Dalam menyebarkan agama Islam, strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik adalah berdakwah melalui perdagangan dan pendekatan politik. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwakan Islam. Beliau juga mengajarkan cara-cara baru dalam masyarakat, yaitu mengajar masyarakat tentang cara bercocok tanam. Kemudian Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini nama aslinya adalah Raden Rahmat. Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Sunan Ampel ini dianggap sebagai sesepuh oleh para wali-wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, berada di Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam
sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Jadi Sunan Ampel ini adalah berdakwah kepada Raja Majapahit pada waktu itu yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya. Sunan Ampel atau Darul Rahmat ini yang paling terkenal adalah ajaran yang disampaikan kepada masyarakat dalam mendakwakan agama Islam yang terkenal dengan falsafah Moh5 atau 5M. Ini ajaran Sunan Ampel yang diajarkan kepada masyarakat. M yang pertama yaitu main atau berjudi. Artinya dilarang berjudi. Sunan Ampel mengajarkan kepada masyarakat bahwa berjudi itu dilarang dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, ngombe atau mabuk-mabukan. Sunan Ampel mengajarkan kepada masyarakat bahwa mabuk-mabukan itu dilarang dalam Islam dan harus dijauhi. Kemudian yang ketiga, maling atau mencuri. Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini mengajarkan pada masyarakat larangan untuk mencuri sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian ajaran yang keempat yang disampaikan ke masyarakat adalah madat atau mengisap candu atau ganja. Sunan Ampel juga menyampaikan kepada masyarakat larangan untuk mengisap candu atau ganja dan sejenisnya yang memabukkan dan menghilangkan akan pikiran. Kemudian ajaran yang kelima dari 3M ini adalah madon atau larangan berzina. Sunan Ampel mengajarkan kepada masyarakat bahwa Islam itu melarang berzina. Kemudian yang ketiga, Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya adalah Makdum Ibrahim. Sunan Bonang ini adalah putra Sunan Ampel sekaligus muridnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwanya yang bijak. Di dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan kesenian rakyat, yaitu memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Inilah sehingga Sunan Bonang itu dijuluki dengan Sunan Bonang, padahal nama aslinya adalah Makdum Ibrahim. Sunan Bonang menggumbat tembok suluk wijil dan tombok ati. Sunan Bonang mengubah tembang suluk wijil dan tembang tombok ati. Kemudian yang keempat, dari Wali Songo yang keempat adalah Sunan Rajat atau Raden Kasim atau Syarifuddin. Sunan Rajat lahir pada tahun 1470 Masehi, wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Rajat adalah putra bungsu dari Sunan Ampel. Di pesantren Sunan Rajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwanya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Kemudian Wali Songo yang kelima adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Kudus ini adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Peran dalam pemerintahan Kesultanan Demak adalah sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Jadi Sunan Kudus ini adalah seorang panglima perang di Kesultanan Demak. Kemudian berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Jadi dia berdakwah di penguasa-penguasa Jawa pada waktu itu dan orang-orang priai Jawa. Strategi dakwanya adalah mendekati masyarakat melalui kebutuhannya. Jadi suka membantu dan menolong masyarakat. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus yang anak-anak sudah amati di awal pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian Wali Songo yang keenam adalah Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishaq
murid Sunan Ampel, seperguruan dengan Sunan Bonang. Dalam menjalankan dakwakan agama Islam, strategi berdakwah Sunan Giri adalah memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Beliau juga berdakwah melalui kesenian. Beliau menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak, yaitu jamuran, jithungan, dan delikan. Jadi Sunan Giri ini terkenal dengan keseniannya dalam mendakwakan ajaran agama Islam. Kemudian Wali Songo yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah nama aslinya Raden Said. Lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Walatikta atau Raden Sahur atau Said Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Bonang. Strategi berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan, wayang kulit dan tembang suluk. Hasil karyanya dalam bidang kesenian adalah tembang suluk, ilil, ilir, dan gundul pacul. Kemudian Wali Songo yang ke-8 adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dan adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, beliau berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakan untuk berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwanya yaitu para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Kemudian Wali Songo yang terakhir atau yang ke-9 adalah Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, atau lebih dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Amdatuddin. Putranya Maulana Hasanuddin juga mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga menjadi Kesultanan Banteng. Jasanya mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Pada pembangunan Masjid Agung Sancipta Rasa 1400 Masehi, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali-wali lainnya dan jumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Sunan Giri ini adalah sunan yang begitu besar jasanya dalam mempelopori terciptanya atau terbentuknya Kerajaan Islam Cirebon dan Kerajaan Islam Banten. Nah, anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini pelajaran kita untuk kisah keteladanan Wali Songo dan kisah-kisah Wali Songo. Diharapkan dengan mempelajari materi ini, anak-anak dapat kemudian melaksanakan tugas dan memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau belum tentang materi pembelajaran kita hari ini, maka Pak Guru mengajukan pertanyaan yang dijawab nanti anak-anak di rumah. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 tembang Islami yang diciptakan oleh Muhammad Ainul Yakin. Kemudian kedua, sebutkan 3 posisi yang dimiliki oleh Sunan Kudus dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Kemudian pertanyaan ketiga, sebutkan falsafah Mohlimo Sunan Ampel. Kemudian yang keempat, mengapa Magdun Ibrahim mendapat gelar Sunan Bonang? Jelaskan. Pertanyaan yang kelima, siapakah nama asli dari nama-nama Wali Songo? Baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran, saya harap anak-anak sudah memahami. Mungkin sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini mudah kita pahami. Kemudian nilai-nilai keteladanan dari sifat Wali Songo
dapat kemudian kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup acara pembelajaran ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusan kita. Ikuti Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.